Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, aksi unjuk rasa sopir taksi online kembali berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada sore ini Rabu 26 Februari 2025 dari siang hingga menjelang sore hari. Dan sopir taksi online ini bahkan menutup satu ruas jalan Urip Sumoharjo selama beberapa jam demi melancarkan aksi unjuk rasa. Untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Kota Makassar, ada rekan Faki. Selamat malam rekan Faki. Selamat malam Tribuners. Baik, rekan Faki, dapat disampaikan seperti apa situasi di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada siang hari tadi dan pada saat kegiatan demo dari supir taksi online. Aksi unjuk rasa sopir taksi online kembali berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Rabu 26 Februari 2025. Aksi ini berlangsung untuk kali kedua, dilakukan oleh aliansi sopir taksi online yang menuntut adanya ketegasan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan juga pihak aplikator atau penyedia jasa layanan taksi online untuk menaati surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022 lalu. Aliansi sopir taksi online di Makassar selama ini mau kecewa dengan tindak aplikator atau penyedia layanan taksi online yang tidak menaati SK Gubernur Sulawesi tahun 2022 terkait dengan tarif dari taksi online. Dan siang tadi aksi unjuk rasa kembali berlangsung di Jalan Urip Sumoharjo yang dilakukan oleh aliansi driver taksi online ini dengan menutup Jalan Urip Sumoharjo tepatnya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan pun akhirnya turun tangan dengan melakukan mediasi antara pihak penyedia jasa layanan atau pihak aplikator bersama dengan aliansi dari sopir taksi online ini. Hingga akhirnya seluruh pihak bersepakat untuk kembali menaati SK Gubernur tahun 2022 lalu dengan beberapa syarat, yakni mulai tanggal 27 pukul 00 waktu Indonesia Tengah, itu tarif sesuai dengan aturan dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022 akan dikenakan kepada penyedia ataupun oleh penyedia aplikasi layanan online kepada seluruh driver taksi online dan juga pelanggan. Adapun diketahui dalam SK Gubernur tersebut tarif batas atas untuk hitungan 1 hingga 2 kilometer itu berada di angka 7.845 per kilometer. Untuk simulasinya di perjalanan 1 sampai 2 kilometer maka total biaya customer itu sebesar 23.456 dan dari jumlah tersebut pendapatan bersih driver taksi online di angka 14.971. Adapun dengan hitungan di atas 3 kilometer maka tarif batas bawahnya diterapkan sebesar 5.444 per kilometernya. Adapun perhitungannya untuk perjalanan 3 kilometer maka total biaya customer sebesar 29.999 dengan pendapatan bersih driver taksi online di angka 20.415. Hitungan ini juga disepakati oleh baik itu para driver maupun pihak aplikator atau penyedia jasa layanan online dan mulai diterapkan pada 27 Februari 2025 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Seperti itu rekan Evi. Dan juga rekan Faki, pada saat pelaksanaan demonstrasi di depan gedung Gubernur Sulawesi Selatan pada siang hari tadi, kondisi lalu lintas seperti apa? Apakah ada pengalihan arus begitu dan seperti apa adanya polisi lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas di siang, dan apakah sore hari ini masih mengalami kemacetan atau seperti apa? Ya, aksi unjuk rasa memang menyebabkan kemacetan yang terjadi di Jalan Urip Sumoharjo. Para driver taksi online ini menutup akses jalan dari arah Jalan Bawah Karaeng menuju ke arah Jalan Perintis. Satu lajur ditutup total oleh driver taksi online dengan memarkir kendaraannya tepat di jalan. Sementara itu pengendara dari arah
flyover menuju ke arah Perintis harus berbagi jalan dengan pengendara lajur lainnya yang dari arah Perintis Kemerdekaan menuju arah flyover. Aksi unjuk rasa ini menyebabkan kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, utamanya baik itu dari arah flyover menuju ke arah Perintis maupun sebaliknya. Sehingga memang hanya ada satu lajur yang digunakan oleh dua kendaraan, baik itu dari arah menuju ke arah Perintis maupun sebaliknya, dan hal itu membuat kemacetan panjang terjadi selama sekitar 2 hingga 3 jam di Jalan Urip Sumoharjo seperti itu. Baik, kedepannya apakah ada aksi lanjutan begitu meskipun kesepakatan sudah didapatkan, namun bisa saja ada gejolak lain begitu rekan Fakih. Mungkin informasi yang didapatkan dari koordinator lapangan aksi tadi seperti apa? Ya, Tasri dari Aliansi Driver Taksi Online menyatakan bahwa aksi unjuk rasa ini sebenarnya sudah mencapai titik di mana kesepakatan yang telah dicapai baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan penyedia jasa layanan taksi online. Hanya saja memang saat ini diperlukan pengawasan yang lebih ketat supaya kesepakatan ini tetap bisa berjalan di masyarakat. Nah, tentunya pihak dari driver taksi online akan terus mengawasi bagaimana pihak penyedia jasa layanan dalam menentukan tarif ataupun tarikan terhadap ataupun potongan terhadap driver. Dan jika memang nantinya pihak dari penyedia jasa layanan ini kembali melanggar kesepakatan tersebut dengan tidak menaati SK Gubernur Sulsel tahun 2022, pihak driver taksi online akan kembali melaksanakan unjuk rasa dan meminta bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kementerian Perhubungan untuk ketat mengawasi penyedia jasa layanan aplikasi taksi online seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi dan berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan aksi unjuk rasa sopir taksi online kembali berlangsung di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Foto juga foto. Seluruh perwakilan dari online, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Foto juga foto. Seluruh perwakilan dari online, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Foto juga foto.
perwakilan dari Merauke, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Foto juga foto. Seluruh perwakilan dari Merauke, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Foto juga foto. Seluruh perwakilan dari Merauke, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Foto juga foto. Seluruh perwakilan dari Merauke, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Foto juga foto. Seluruh perwakilan dari Merauke, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Foto juga foto.
membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Ya, foto juga foto. Seluruh perwakilan dari Keraunan, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Ya, foto juga foto. Seluruh perwakilan dari Keraunan, kami akan membuat satu tindakan yang lebih besar ketika sebentar. Maunya teman-teman yang penting. Ya, foto juga foto. Ya, alhamdulillah hasil mediasi hari ini sangat puas bagi kami sebagai driver untuk hak kami sebagaimana harus dijalankan SK Gubernur di tahun 2022. Alhamdulillah ketiga aplikator ini siap untuk menjalankan di tanggal 27 pukul 12.00 nanti malam. Apa tuntutannya Pak yang akan dijalankan aplikator nanti? Tuntutan kami adalah bagaimana ketiga aplikator ini menjalankan SK Gubernur yang sudah ditetapkan di tahun 2022 dan disepakati oleh beberapa pihak yaitu aplikator dan para driver dan pemerintah. Seperti apa mungkin Pak? Mungkin besarannya ada yang ditetapkan di SK tersebut ya? Ada yang ditetapkan, jadi artinya tarif yang ditetapkan itu per 2 km tetap mendapatkan hasil bersih 15.000. Iya. Di atas itu dibulatkan menjadi 3 kilo. Itu. Selama ini bagaimana? Selama ini apa yang kami dapatkan selama ini bahwa SK Gubernur keluar di tahun 2022 tidak pernah dijalankan mulai tahun 2022 sampai saat ini. Makanya kami menuntut sama pemerintah untuk memberikan ketegasan setiap 3 aplikator ini yang tidak mau mengikuti SK Gubernur ini. Tentu kami merasa dirugikan sebagai driver. Nah, sekarang kami membuat satu gerakan untuk menuntut kepada pemerintah agar semua aplikator menjalankan SK Gubernur sebagaimana yang disepakati di tahun 2022. Tribuners, demikian Tribun Timur update kali ini. Jangan lupa saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.